channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang lelah terus diuji. Ini tanda kalau karma mereka akan datang ya. Tentunya ini untuk zodiak Gemini ya. Buat para Gemini ya, karma mereka akan datang. Ini buat mereka-mereka yang pernah menyakiti kamu ya. Dan seperti biasa langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya Gemini di sini ya, Gemini. Sekali lagi. Gemini. Oh ya teman-teman, untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading dapat saran-saran terbaik. Langsung aja buat para Gemini, di kartu yang pertama ya, kartu energi utama ataupun main energi kamu. Apa inti dari ujian yang terus-menerus kamu alami? Aku lihat di sini tentang suatu petualangan baru, hal-hal baru yang akan segera hadir ke kamu. Jadi intinya adanya ujian dari terus-menerus yang kamu alami ini untuk membuka gitu loh, membuka lembaran yang baru di dalam kehidupannya kamu ya, kesempatan baru, petualangan baru. Jadi kamu nggak ngestak berada di dalam zona lama gitu ya, sehingga nggak ada perkembangannya gitu. Lalu di kartu yang kedua, luka yang belum sembuh. Apa luka batin yang membuatmu semakin terpukul saat diuji ya, yang menunjukkan ini juga bisa jadi menunjukkan luka lama ataupun ketakutan yang belum benar-benar pulih. Aku lihat sih luka batin yang membuatmu semakin terpukul saat diuji ini adalah tentang ego ya, adanya ego, adanya keras hati mungkin yang pernah kamu pertahankan, ataupun harga diri yang sebelumnya pernah kamu pertahankan di dalam kehidupannya kamu, ini semakin membuat luka batin ya. Atau bisa jadi adanya harga diri yang sebelumnya pernah sempat direndahkan oleh mereka-mereka yang pernah mengkhianati kamu, sehingga ini jadi luka batin buat kamu. Kayak dulu aku pernah diginiin sama mereka ya, harga diriku di sini ya, mereka menantang segalanya di sini tentang diriku, mengusik harga diri ya, mengusik harga diri, gengsi, ego. Kayak kamu pun terkadang gak habis pikir, kenapa sih mereka kayak gitu ya, haruskah mereka kayak gini ke aku gitu ya. Itu menjadi luka batin buat kamu. Lalu di kartu yang ketiga, sosok yang memberi ujian. Siapa atau seperti apa sosok yang karmanya akan datang ini? Energi mereka, sikap ataupun tindakan mereka padamu. Aku lihat sih di sini tentang pengakhiran ya, tentang pengakhiran. Jadi sosok yang karmanya akan datang ini, kalau aku lihat energinya, sikap ataupun tindakannya ke kamu, ini tentang pengakhiran. Seseorang yang ingin banget gitu ya, gimana caranya kamu itu berakhir ya, dead gitu, berakhir, ending gitu ya. So pokoknya di sini apapun yang kamu usahakan berakhir, mati, tidak berjalan ya. Ini kan seseorang yang membawa bendera hitam di sini ya, menginginkan yang tidak baik padamu, punya usaha, ingin usaha kamu bangkrut ya, punya hati di sini tapi nggak pakai hati. Itu masalahnya orang ini ya, ingin banget melihat Gemini itu benar-benar terpuruk kehidupannya gitu. Oke. Dan di kartu yang keempat, kartu karma mereka. Apa bentuk karma yang sedang berjalan atau akan datang pada mereka yang menunjukkan konsekuensi secara spiritual ataupun di dalam kehidupan nyata? Salah satunya adalah nih, mereka yang terus-terusan sudah bertindak tegas, sudah berjuang di dalam kehidupannya dalam mengusahakan banyak hal, tapi mungkin tujuannya nggak sampai-sampai gitu. Karma bahwa mereka akan terseok-seok dalam mencapai keinginannya, tapi masalahnya tidak akan pernah sampai. Disitulah karma berjalan. Mau sekeras, sekuat apapun usahanya, kerja kerasnya, kedisiplinan dirinya, ketegasan dirinya, gak akan ada yang berhasil kayak gitu ya. Oke, lanjut kita shuffle ya bagian kedua kartu kamu Gemini. Kartu yang kelima, keadilan semesta. Bagaimana semesta sedang menyeimbangkan energi antara kamu dan mereka.
tanda bahwa kamu tidak sendirian, ada keadilan sedang bekerja Gemini. Ini tentang kerezekian kamu yang semakin diluaskan, adanya potensi bisnis yang bisa naik ke permukaan ya, rezeki yang selalu lancar, ada saja orang-orang baik sekitarannya kamu yang akan membantu kamu secara finansial gitu ya. Dan di kartu yang ke-6, kartu perubahan energi ya. Apa yang akan berubah setelah karma itu datang? Energi baru yang akan hadir untukmu setelah fase ini selesai Gemini. Memang di sini tentang konflik. Ya. Apa yang akan berubah setelah karma ini datang? Konflik ya. Konflik, kalau aku lihat konflik, apakah konflik lama yang pada akhirnya beres, selesai, atau kamu di sini semakin kuat di dalam menghadapi konflik. Gitu ya. Tapi semoga ini lebih kepada konflik-konflik lama yang selesai ya. Energi baru soalnya akan hadir pada setelah fase ini selesai gitu, konflik lama yang pada akhirnya beres. Di kartu yang ke-7 nasihat, kartu nasihat spirit. Apa yang perlu kamu lakukan agar tidak larut dalam luka dan dendam ya. Petunjuk dari semesta untuk tetap kuat dan tidak terbebani oleh balas dendam. Ini tentang lagi-lagi ya, tentang agar kamu tidak menciptakan konflik baru ya, agar kamu tidak terhasut, agar kamu tidak tergoda di sini untuk lagi-lagi nyemplung gitu ya, ataupun masuk ke dalam konflik yang diciptakan oleh mereka yang pernah menyakiti kamu. Jadi agar tidak terlarut dalam luka dan dendam, jangan kamu ikut-ikut lagi sama masalah mereka, sama konflik mereka. Aku tahu Gemini itu orang yang baik ya, orang punya masalah pun di sini mau dibantu untuk diselesaikan sama Gemini. Tapi kalau pada akhirnya kamu yang terseret-seret, ini nggak baik buat kamu. Jadi agar tidak larut dalam luka dan dendam ya, jauhi potensi-potensi yang bisa menyebabkan konflik gitu. Dan di kartu yang ke-8 hasil akhir, bagaimana masa depanmu setelah fase ujian ini berakhir, gambar energi masa depanmu setelah semua terlewati. Aku lihat setelah fase ujian ini berakhir, hasilnya mungkin di sini Gemini akan menjalani segala hal dengan cara yang profesional gitu ya, termasuk dalam hubungan kekerabatan ya, persahabatan, profesional semuanya dilakukan. Nggak ada yang ini yang paling dekat, ini yang dibantu. Kamu sama, pukul sama rata semua, agar nggak ada yang iri-iri, jelas-jelas, nggak ada yang merasa dibedakan. Kamu bertindak, kalaupun terkadang ada hutang ataupun ada pinjaman, ada yang berutang sama kamu nggak pandang bulu, mau keluarga, mau teman, siapapun itu, kalau bayar ya bayar, hutang ya hutang, kasih ya kasih, kayak gitu. Jadi bertindak profesional gitu, meskipun kita sesama keluarga ya, paling deket tuh hubungan keluarga kan, tapi jika masalah duit kita harus profesional, terutama kayak gitu ya, kayak Gemini, biar Gemini itu tidak disakiti lagi gitu, sorry belibet. Oke, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini, ada apa aja kan untuk ini semua? Tentunya bisa dari kedua belah zodiak ya. Cuma energi paling kuat itu datangnya dari The Emperor, The Death, The Hierophant. Ada Aries, Scorpio, dan Taurus. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.